Halo teman-teman pecinta catur, balik lagi di channel Ngobrol Catur. Di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang sebuah partai catur yang super menarik antara Niklas Kosolapov dan lawannya Mikhail Tal pada tahun 1960. Langsung aja ya. Kosolapov bermain putih dan Mikhail Tal sebagai hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5. Lalu Kosolapov main pion F4 atau pembukaan gambit raja. Setelah Tal menerima gambitnya, gajah putih langsung keluar ke C4. Tal disuruh nyerang. Dia langsung mainin menteri ke-4, skak. Pion nutup, benteng jelas bakal hilang. Jadi raja putih pindah ke F1 guys. Sekarang pion hitam maju ke D6, ngajakin gajah putih buat ikut nyerang. Oke, Kosolapov pilih kuda ke C3. Ini masih dalam jalur normal, tapi kalau Tal dibiarkan menguasai permainan, bisa berbahaya. Ternyata Tal mainin kudanya ke F6 duluan. Ya setelah itu, kuda putih naik ke F3 buat nyerang menteri. Dan biasanya, menteri hitam bakal mundur ke H6 guys. Tapi kali ini, Tal pilih menteri ke H5. Nggak salah sih, tapi ini ngasih kesempatan pion putih buat maju, mengancam pion dan siap-siap lanjut ke E5. Di sini, Tal tetap lindungi pionnya dengan pion ke G5 dan seperti yang tadi kita bahas, pion putih terus maju ke E5 menyerang kuda. Ancaman putih di sini sebenarnya lebih untuk membuka posisi raja hitam dan ini bisa jadi sangat berbahaya. Buat contoh, aku akan kasih analisis sejenak. Jika pion makan pion, hitam bakal balas dengan pion juga kan? Kuda hitam mungkin harus mundur ke D7, tapi ini ngasih kesempatan buat kuda putih naik ke D5 dan ancam benteng. Kuda ke A6 nggak banyak ngaruh karena bisa dimakan gajah. Atau kalau raja hitam geser ke D8, posisi hitam malah makin mengkhawatirkan. Karena dia bisa mainin kuda ke F6, menyerang menteri dan kuda sekaligus. Posisi hitam jadi jelek banget ya. Ini juga bisa jadi bukti kalau pembukaan gambit raja yang dimainkan putih sukses. Kita balik lagi ke permainan. Jadi karena itu Mikhail Tal nggak makan pion, tapi malah majuin pion ke G4, nyerang balik kuda. Ya, sesuai analisis tadi, putih seharusnya fokus buat ngebuka kedua file ini. Tapi Kosolapov malah milih makan pion F4 pakai gajah guys. Oke, ini memang langkah yang bagus buat pengembangan. Tapi setelah Tal tetap makan kuda, dan pion juga makan kuda, pion makan pion, skak. Karena ini skak benteng, raja harus makan pion. Langsung lanjut, gajah ke H3, skak. Raja geser ke F2, tapi Tal nggak berhenti, menteri ke H4, skak. Gajah nutup sambil nyerang balik, tapi sayang, menteri Tal langsung makan pion di F6, skak. Di sini, sebenarnya gerakan terbaik adalah raja ke E1, tapi Kosolapov malah pilih raja ke G1. Ya, kelihatan aman sih, tapi gajah bisa dikembangin ke G7 dan itu langsung mengancam pion 2 kali. Lihat kan, hanya karena gajah buang satu tempo buat makan pion sambil pengembangan, sekarang Tal bisa balik menyerang dengan dahsyat. Kosolapov masih punya kesempatan. Dia bisa coba bertahan dengan kuda ke B5, sekaligus ngancam pion C7 dengan ancaman skak benteng. Raja ke D8 bisa jadi opsi, tapi Tal milih pion A6. Akhirnya, Kosolapov ambil keputusan buat makan pion, skak benteng. Setelah raja ke D8, kuda putih lanjut makan benteng. Ya, memang serangan ini kelihatannya sepele. Pasti kalian juga udah kebayang kalau menteri terus makan pion, skak. Dan gajah terpaksa menjaga menteri. Kalau menteri makan gajah, menteri bisa balik makan pion, skak. Mungkin kalau udah nggak nemu jalan lain, bisa aja tukar menteri. Tapi setelah benteng makan, jelas banget putih unggul. Apalagi, buat apa hitam tadi korbankan benteng kalau hasilnya malah kayak gini kan? Saya yakin beberapa dari kalian mungkin mikir, benteng ke B8, terus menteri dikorbanin. Tapi putih pasti makan pion dulu, dan itu jadi double attack. Cukup rumit kan? Jadi, gimana cara Tal nanggapi posisi ini? Tal tetap mainkan benteng ke B8 guys. Yes, tapi seperti yang saya bilang tadi, putih jawabnya dengan gajah makan pion, double attack. Ini posisi yang super menarik
Karena kemanapun gajah pergi buat kasih sekak, dia masih bisa makan benteng. Dan di sini hanya ada satu langkah buat hitam yang nggak blunder kawan-kawan. Mikhail Tal jelas menemukannya gajah ke H6, skak. Wow, pengorbanan benteng dan menteri sekaligus. Tapi sayangnya, raja nggak bisa gerak dan gajah terpaksa menjaga menteri. Jadi gajah harus terima pengorbanan ini. Dan efeknya, Tal dapat tempo buat menteri ke G7, skak. Gajah terpaksa nutup dan Tal menyelesaikannya dengan brilian. Gajah E3, skak mat. Ya, 2 pengorbanan benteng buat skak mat yang direncanakan dengan sempurna. Wow, luar biasa banget permainan ini ya. Mikhail Tal benar-benar menunjukkan keahliannya dalam menyerang, bahkan sampai rela korbankan 2 benteng demi skakmat yang brilian. Jadi, nggak heran kalau dia dijuluki The Magician from Riga. Oke, kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya di Ngobrol Catur. Sampai jumpa di partai seru berikutnya.